Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhannya lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau pada tanggal 28 Mei mendatang, tim yang sedang lucu-lucunya yaitu Manchester United akan melakoni laga pramusim menghadapi tim ASEAN All Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, di mana pelatih asal Korea Kim Sang-si yang membawa Vietnam jadi juara Piala AFF resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Nah, AFF sendiri selaku Federasi Sepak Bola Kawasan Asia Tenggara mengumumkan kalau tim ASEAN All Star bakal diisi oleh pemain-pemain dari 12 federasi anggota. Jadi AFF kendati mekanisme pemilihan sekuatnya belum diumumkan, akan tetapi nama-nama pemain timnas Indonesia masuk ke dalam list yang akan dipanggil. Dan satu nama yang paling diinginkan adalah JIJES. Bahkan pengamat sepak bola Malaysia serta media di Vietnam menilai kalau JIJES adalah sosok yang paling pas menjadi kapten. Meskipun begitu, pihak PSSI sendiri belum memastikan siapa nanti pemain yang akan dikirim untuk laga tersebut. Sebab fokus utama saat ini udah pasti ronde ketiga melawan Cina serta Jepang. Dan JIJES sendiri ya sepertinya juga akan memprioritas kepentingan tim nasional, mengingat dia sendiri adalah kapten yang punya tanggung jawab besar, sesuatu yang pada akhirnya diyakini membuat AFF kecewa. Lantaran biar bagaimanapun juga keberadaan pemain timnas Indonesia akan membuat atensi jadi lebih besar, karena di Asia sendiri Indonesia sudah ibarat kayak MU. Bukan soal performa, tapi lebih kepada sorotan yang begitu besar. Jadi kita ya menantikan bagaimana perkembangannya ya. Bukan rahasia lagi jika pesona timnas Indonesia telah mampu menyita banyak atensi khususnya di kawasan Asia. Dan bagi tim-tim ASEAN, komposisi skuad timnas senior Indonesia sekarang ini dianggap sebagai yang terbaik, karena diisi pemain-pemain yang merumput di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya kini sedang jadi komoditi panas di bursa transfer ya. Jadi seperti JIJES, Michel Kerr hingga Kevin Dick yang sudah resmi duluan ke klub Bundesliga, yaitu ke Borussia Mönchengladbach ya. Padahal yang wajar jika AFF sangat ingin pemain terbaik dari tim Indonesia ikut serta ke dalam skuad ASEAN All Star yang akan tanding melawan MU. Ya, jadi laga melawan All Star ya sebagai bagian rangkaian tur pramusim mereka yang mana itu rutin dilakukan lagi ya. Dan laga itu akan dimainkan tanggal 25 Mei tahun 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia ya. Nah, diperkirakan akan disiapkan untuk meredam pasukan Ruben Amorim, dan satu pemain dari timnas Indonesia yaitu JIJES benar-benar jadi idaman bagi lini belakang. Menurut pengamat sepak bola di Malaysia, pengalaman serta performa yang bagus di Serie A menjadi dirinya adalah sosok paling layak menyandang status sebagai kapten. Di mana media Vietnam juga menegaskan hal yang sama, karena di Serie A musim ini kendati Venezia masih nongkrong di papan bawah, namun penampilan JIJES secara individu bisa dibilang cukup konsisten. Itulah kenapa namanya jadi komoditi panas untuk tim-tim ternama di Serie A seperti Inter Milan, Bologna, Atalanta,
Udinese, Torino, dan Fiorentina. Meski begitu, Cijas tentu mengetahui kabar ini, ya. Karena banyak yang notice dirinya diperkirakan akan tetap mengutamakan kepentingan tim nasional. Sebab jarak pertandingan antara lawan MU dan Cina itu cukup kurang lebih sepekan, sehingga akan sangat konyol jika Cijas sampai cedera dan melewatkan laga lawan Cina. Nah, PSSI sendiri akan keberatan melepas Cijas, ya. Meskipun itu lawan MU, meskipun bukan karena MU, tapi sedang karena memang kita menghadapi hal yang sangat serius menghadapi Cina. Begitu juga untuk Pak Erik, dia mengatakan bahwa kita harus berpikir masalah prioritas. Itu jelas Pak Erik. Nggak mau lah back terbaik yang dimiliki timnas. Kenapa belaya cuman laga persahabatan yang mana bagi C masih ada banyak kesempatan kalau untuk cuma sekedar ketemu MU. Karena di semi final atau nanti, ya, kalau dia pindah atau gimana, ia akan lebih oke lagi ketemu pemain-pemain atau klub-klub yang lebih hebat, ya. Jadi karena peluangnya lebih banyak, maka saya pikir, saya juga secara pribadi mengatakan jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional, kepentingan bangsa hanya karena laga persahabatan, ya. Mari kita suarakan agar supaya timnas yang berkonsentrasi ke Piala Dunia jangan sampai diutak-utik. Biarlah yang tidak dapat panggilan seperti Asnawi atau Pratama Arhan, ya monggo, ya. Karena kita juga ikut di dalam ASEAN. Tapi yang tim-tim inti, karena memang betul-betul lawan Cina nanti itu sangat krusial sekali, menentukan nasib Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia atau tidak, ya ditentukan di laga itu, ya. Kalau kita bisa menang dengan Cina, artinya itu sudah dipastikan bahwa kita masuk ke ronde 4, ya. Nah itu kan jelas. Tapi kalau kalah ini masih berbahaya sekali, ya. Sangat berbahaya sekali, bisa-bisa tergusur dengan tim-tim lain, ya. Ya. Tapi kalau misalnya lawan Cina menang dan ada keajaiban dengan Jepang menang, untuk ronde ini masuk ke 2 besar itu terbuka, asal Australia ada kepleset, ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.